Shalom, berapa banyak yang bersukacita? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya anggur yang baru, minyak yang baru sudah dicurahkan pagi ini untuk membawa sukacita yang baru dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anggur yang baru, katakan anggur yang baru, minyak yang baru sudah dicurahkan dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Itulah keyakinan saudara. Jangan pernah takut untuk menjalani apapun. Ketika kita menjalaninya di dalam Tuhan, maka kita tidak berjalan sendiri. Ada tangan yang kuat, ada penasehat yang ajaib yang siap membawa kita, menuntun, membimbing kehidupan jemaat Tuhan untuk masuk di dalam rencana yang ajaib. Haleluya, amin. Saya percaya pagi hari ini boleh membawa sukacita yang baru. Saya juga bersukacita ya, kita memasuki bulan yang baru ini ya, dengan sukacita ya, di mana ada sukacita di situ berkat Tuhan boleh terus mengalir luar biasa atas kehidupan jemaat Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan ya, karena waktunya tidak lama. Biasanya kalau minggu pertama itu perjamuan kudus, belum nanti kalau ada penglihatan ya, waktunya tidak lama, makanya kita pakai waktu yang sebentar ini dengan efektif. Ya, karena manusia itu kemampuan mendengar, merespon itu tidak lama. Ya, maksimal setengah jam, lebih dari itu dia akan kehilangan fokus ya. Tetapi saya percaya kalau Roh Kudus bekerja, ya, amin. Kalau Roh Kudus bekerja, ya walaupun semalam suntuk pun ya, saudara akan tetap fokus. Ada ayatnya di dalam kitab. Ya, Paulus berbicara semalam suntuk. Ya, sampai ada muridnya terjatuh dari lontai karena ngantuknya ya. Tetapi orang-orang di sana karena dia dipenuhi oleh Rohnya. Bahkan Rasul Paulus oleh karena Roh Allah, dia mampu berbicara semalam suntuk. Ya, dia nggak ada yang gantiin ya. Kalau bus malam aja masih ada driver cadangan ya. Ini nggak ada pengkhotbah cadangan, nggak ada ya. Gantian dulu, saya capek. Wah, gantian dulu, nggak ada. Wow, Rasul Paulus berbicara semalam suntuk dan orang-orang di sana menyambutnya dengan sukacita. Artinya mereka dikuasai, panca inderanya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak merasa lelah, mereka nggak merasa bosan, mereka nggak merasa capek. Karena yang menerima bukan tubuh jasmani yang rapuh, yang lemah. Yang menerima adalah rohnya, roh yang membutuhkan firman, roh yang membutuhkan perkataan ilahi untuk roh itu terus bertumbuh menjadi sempurna, semakin dewasa. Ya, itulah kekuatan roh yang tidak pernah bisa terbatas. Ya, tubuh memang terbatas, capek, ya kadang capek, lelah dan sebagainya. Tetapi kekuatan roh itu tidak terbatas. Ketika roh sudah menguasai yang dapat binasa, yaitu tubuh, maka genaplah firman. Tidak ada lagi yang bisa menggoncangkan kita. Karena kita berjalan di dalam kekuatan kuasanya. Puji nama Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana pribadi yang lemah lembut, ya, di dalam bahasa aslinya itu rendah hati, dapat memunculkan sikap mengakui kesalahan, bisa menerima nasihat saran, bisa menghargai, mengapresiasi orang lain sebagaimana Tuhan Yesus juga menghargai kehidupan umatnya. Ya, umatnya yang masih ya suam-suam kuku ya, tapi jangan terlalu lama kata Tuhan. Segera berbalik, karena kalau terlalu lama suam-suam kuku juga Tuhan akan muntahkan kembali. Tetapi ya, sumbu yang pudar ya, bulu yang terkulai tidak segera dipatahkan. Tuhan masih menghargai, Tuhan masih memberi kesempatan untuk orang-orang terus mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Itu kriteria yang ketiga. Yang terakhir, pribadi yang lemah lembut boleh ditampilkan. Ada perkataan yang bisa meredam amarah. Ya, mungkin seringkali kita berkata kalau orang yang lemah lembut itu perkataannya lemah lembut. Iya, karena keadaannya baik-baik saja. Tetapi ketika dia dihadapkan dalam situasi terjepit, kondisi yang adanya tensi yang tinggi, bisa nggak dia memunculkan perkataan yang lemah lembut? Nah, ini tantangannya. Ya, kalau hanya dalam keadaannya baik-baik saja ketemu Mas Fian, ya enak. Tapi kalau lagi konflik gimana? Bisa nggak dia memunculkan jawaban yang lemah lembut? Nah, ini yang harus mulai kita perhatikan. Karena di dalam firman-Nya jawaban yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut itu bisa meredamkan amarah. Artinya kedua belah pihak ini ada dalam suatu situasi yang nggak baik-baik saja, ada dalam suatu kondisi yang lagi tensi tinggi, konflik. Tapi bisa nggak kita bisa memunculkan jawaban yang lemah lembut, jawaban yang memberikan, meredakan amarah? Ya, karena ketika tidak ada
kelemah lembutan yang ada di sini konflik juga akhirnya apa? Konflik ketemu konflik, waduh, meledak sudah. Ya, apalagi ketika kita merasa kita disinggung, wah, tidak ada kerendahan hati, wah, itu akan terjadi perang dunia ketiga itu nanti. Ya, itulah kenapa ketika orang memiliki kelemah lembutan, dia bisa memberikan jawaban, dia bisa memberikan perkataan yang meredam amarah. Haleluya. Ini artinya dalam situasi konflik yang mungkin tidak baik-baik saja, tensi yang tinggi. Ya, kalau dalam keadaan yang tidak ada konflik, keadaan yang baik-baik saja mah gampang untuk kita memberikan perkataan yang lemah lembut. Tetapi ketika keadaannya berbeda, kita dalam posisi terjepit, atau mungkin kita juga dikuasai oleh amarah, bisa nggak kita meredam itu? Bahkan kita bisa memberikan perkataan, jawaban yang bisa meredam amarah. Kita baca di dalam Amsal 15. Amsal pasal yang ke-15. Kita buka kitab kita sama-sama, kita baca ayat ini. Amsal 15 ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Amsal pasal 15 ayat yang pertama, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Amsal 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lihat ayat ini, sepertinya simpel aja ya, tapi ini akan sangat sulit dilakukan ketika kita ada dalam kondisi kita sedang berkonflik, atau kita sedang ada dalam kondisi kita terpojokkan, disalahkan, dikomplain. Ya, saya sudah kenyang berkali-kali ya di kantor ketika menghadapi nasabah harus dikomplain berkali-kali, nggak boleh marah. Ya memang itu SOP-nya. Makanya kalau mau dapatin pasangan yang sabar, cari orang bank, ya. Cari customer service bank, itu orangnya sabar semua. Amin. Ya, dikomplain cuma misalnya, maaf Pak, ini sudah prosedurnya, nggak boleh marah, ya. Itu nggak boleh marah, ya. Harus menghadapi dengan senyum walaupun di dalam hati, aduh sakit ya, wah bisa kerja nggak sih? Maaf Pak, sudah prosedurnya, waduh, itu tuh, itu harus belajar di situ tuh ya. Bapak, tantangannya ketika kita menghadapi, kita dikritik pedas, kita dikomplain, atau kita dipersalahkan, disalahpahami, bisa nggak kita masih memunculkan jawaban yang meredakan amarah? Karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya hati yang lemah lembut. Amin. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Ketika dikatakan di sini perkataan, jawaban yang lemah lembut, artinya di dalam dirinya, di dalam hatinya juga ada kelemah lembutan. Kalau nggak ada akan muncul sesuatu yang keras, sesuatu yang kasar, sesuatu yang pedas. Ya, makanya di sini dikatakan jawaban, perkataan yang bisa meredam amarah. Ya, karena tidak semua perkataan yang lemah lembut itu ya bisa meredam amarah. Ada kalanya juga, ya saya kasih contoh, ada banyak ya kita nggak sadar. Ya, misalkan ini, ya Mas Fian ada temennya ngomong, tahu nggak? Ini lemah lembut loh, ngomongnya lemah lembut. Tahu nggak? Pacarmu deketin kemarin, aku lihat bonceng, marah ya tuh, itu perkataan lemah lembut tuh, tapi membangkitkan amarah. Dan tidak semua, kalau perkataan lemah lembut itu pasti bisa bikin adem, belum tentu. Itu semua berasal dari dalam hati. Kalau hatinya busuk, walaupun dia ngomongnya bisik-bisik juga bisa membangkitkan amarah. Makanya kenapa lemah lembut itu nggak berkaitan dengan intonasi. Ya mungkin suaranya keras, tapi kalau bisa didasari dari hati yang lembut, itu juga bisa meredam amarah daripada yang perkataan kayak gini tadi. Bang Ivan, mana aku lihat Mbak Ida ngobrol sama cowok di pabriknya. Wah, banget itu perkataan lemah lembut, bisik-bisik. Ini rahasia, Bang. Wah, itu bisik-bisik tapi membangkitkan amarah itu. Ya, makanya dikatakan di sini jawaban yang lemah lembut yang bisa meredam, perkataan yang pedas, walaupun itu dikatakan dengan bisik-bisik, itu bisa jadi juga memunculkan amarah. Ya, makanya di sini firman Tuhan itu nggak bisa diselami dengan akal pikiran. Kita akan lihat contohnya nanti. Perkataan seperti apa yang bisa meredam amarah? Ya, ketika dua orang saling berkonflik,
Ketika dua-duanya tidak bisa meredam, maka akan terjadi ya pertikaian, perpecahan. Ya, ketika dalam rumah tangga suami istri, dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya punya ego yang tinggi, dua-duanya nggak ada kerendahan hati. Wah, bubar itu. Ya, karena bisa jadi di satu sisi kadang suaminya yang tensinya tinggi, ya istrinya harus meredam. Ada kala istrinya yang tensinya tinggi, ya suaminya juga yang harus meredam. Ya, istri saya ini bisa saja sering memberikan jawaban yang kayak sudah berapi-api. Dia cuma iya Pak, iya udah langsung tensinya jadi turun lagi, nggak jadi berapi-api. Ya, dia tuh bisa, gitu ya. Karena dia tahu kalau dua-duanya ada di dalam tensi yang tinggi, tidak bisa meredam amarah, muncul jawaban yang malah justru menyakitkan, ya maka bubar, terjadi perpecahan. Ya. Makanya perlu ya di dalam rumah tangga perlu salah satu dikuasai oleh roh. Yes. Jangan semuanya dikuasai oleh iblis. Nanti bubar itu rumah tangga. Ya, karena ya ini mau saya sampaikan di sini nggak ini harusnya saya sampaikan di kaum bapak ini ya, atau di wanita pilihan. Ya, iblis itu tidak suka dengan yang namanya pernikahan. Itu kuncinya itu. Iblis itu tidak suka dengan yang namanya pernikahan. Itu sebabnya kenapa ketika Adam sendiri iblis nggak ada, ya. Ular nggak datang. Tapi ketika Adam sudah bersama dengan Hawa, datang iblis di situ. Iblis nggak suka sama yang namanya pernikahan. Makanya jangan nikah. Wah, jangan buat. Ya, oh Pak Gemu, saya sudah siapkan nama, sudah angan-angan, suruh jangan nikah. Kalau nikah iblis datang loh. Karena iblis itu nggak suka sama pernikahan. Nanti kalau saya ajar lebarkan bahan khotbah saya buat kamu bapak nanti hilang nanti ya, janganlah ya. Kuncinya itu. Nah, iblis tidak suka dengan pernikahan. Makanya di dalam pernikahan salah satu harus dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus supaya tidak terjadi perpecahan. Caranya bagaimana? Ketika ada konflik, ya ada jawaban yang bisa meredakan amarah. Ya, itu kalau tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kerendahan hati, wah suami istri dua-duanya saling kompetitif bersaing, wah itu akan hancur. Tidak ada yang bisa meredakan amarah. Coba kita lihat contohnya. Ya, ini saya cari contoh di dalam Alkitab itu sulit sekali. Saya cari mana Tuhan contohnya Tuhan. Mas saya contohkan diri saya sendiri, wah nggak ini harusnya ada ayatnya, harus ada ayatnya. Saya cari, ya untungnya ketemu. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Ini perkataan yang meredakan amarah. Pas sekali contohnya ya 1 Samuel. 1 Samuel 24. Satu Samuel 24 ayat yang ke-9 dulu. Ayo kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1 Samuel 24 ayat 9 dan 10 sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama 1 Samuel 24 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan 2, 3. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu ceritanya. Bagaimana ketika Daud itu merasa Saul itu merasa iri dengan Daud. Dia merasa Daud ini menjadi seorang yang bisa mengancam kedudukannya, mengancam kerajaannya. Padahal Daud tidak punya keinginan apapun. Dia tulus hatinya, tetapi oleh karena Saul itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, Roh Allah sudah meninggalkan dia, sehingga yang terjadi adalah sesuatu yang negatif, pikirannya negatif, pikirannya selalu berprasangka yang buruk. Ya, karena nggak ada Roh Allah. Kalau ada Roh Allah dia bisa melihat sesuatu yang baik, tapi karena Roh Allah sudah meninggalkan Saul, walaupun itu orangnya baik, tetapi karena bukan Roh Allah lagi yang menguasainya, makanya selalu ada prasangka yang buruk. Hati-hati. Ya, Roh Allah itu sangat penting di dalam kehidupan anak Tuhan.
ketika Roh Allah meninggalkan kita, mungkin kita akan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini yang terjadi dalam kehidupan Saul. Ya, Saul merasa iri, Saul merasa dendam sama Daud. Padahal Daud tidak apa-apa. Justru Daud membantu Saul. Dia membantu mengalahkan musuh-musuh Saul. Tetapi Saul karena sudah tidak dikuasai oleh Roh Allah, dia selalu berprasangka buruk. Yang akhirnya dia berusaha untuk berkali-kali membunuh Daud. Dan Daud gak mau membalas. Dia selalu menghindari konflik. Ya, dia gak mau berkonfrontasi. Dia gak mau membela diri. Ya sudah, saya melarikan diri, walaupun orang lain katakan, kamu pengecut, kamu melarikan. Dia nggak mau konflik, Daud. Apalagi dia berhadapan dengan seorang raja, orang yang masih istilahnya orang yang dulunya dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah. Walaupun saat ini Roh Allah sudah meninggalkan, tetapi otoritas masih ada di dalam dirinya. Daud nggak mau berkonflik dengan pemimpinnya. Dia lebih memilih untuk menghindari itu, menghindari konflik, nggak mau deh. Tetapi Saul terus mengejar sampai pada suatu momen di mana ya Daud tertidur, kemudian ya singkat cerita Saul tertidur, kemudian Daud mengambil puncak jubahnya. Dan kemudian dia berkata, dia berseru ya di dalam ayat yang ke-9, Tuanku Raja. Saul mulailah dari yang dilakukan Daud apa? Dia berlutut. Dia menyembah. Artinya ada kelemah lembutan, ada kerendahan diri di dalam dirinya. Oh, ini musuh loh, mau membunuh loh. Tapi dia masih punya hati untuk dia berlutut, dia menyembah. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, dia berlutut dengan mukanya ke tanah, gak hanya sekedar berlutut, sampai mukanya tuh ditempelkan ke tanah, menyembah dengan kerendahan hati. Artinya dia seorang yang memiliki kerendahan hati. Dan itu terbukti dari apa yang kemudian dia ucapkan. Bisa saja dia ngomong, aku bisa aja bunuh kamu. Kamu sudah mati ya udah. Wah, itu perkataannya membangkitkan marah ya, tuh kan, memunculkan emosi ya. Kamu harusnya mati. Buat kan gitu ya kalau di sinetron tuh. Ya, kamu harusnya sudah mati. Kan gitu ya. Perkataannya harusnya kayak gitu ya keluar. Nah, kamu harus minta maaf sama aku. Aku sudah memberikan kamu kesempatan. Kata-kata itu kan kalau seperti itu yang keluar, Saul tambah marah. Ya, Saul tambah marah. Kamu orangnya ceroboh, gitu. Kamu ngantuan, makanya aku bisa. Dan dia memojokkan, gantian memojokkan Saul, Saul bisa marah. Tetapi apa yang keluar dari mulut Daud? Coba kita baca, ini luar biasa. Ayat yang ke-11, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan 2:3. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihat perkataannya, aku bisa membunuh kamu, tapi aku tuh sayang sama kamu. Beda ya dengan apa yang kita ekspektasikan ya. Mungkin kita akan, wah pasti Daud akan gantian ini menyerang Saul. Enggak. Enggak. Dia ngomong, loh aku tuh bisa aja. Bahkan orang-orang di belakangku katakan bunuh. Pak Diki, jawab Pak Diki. Orang-orang di belakangku bunuh. Dia sudah mengejar-ngejar kau, kamu enggak bunuh, kamu yang dibunuh. Mungkin orang-orang di belakang Daud sudah ngompor-ngompori. Tapi lihatlah, Daud tidak terpengaruh dengan perkataan yang negatif. Daud punya keputusan sendiri karena hatinya lemah lembut. Ada banyak kita seringkali keputusan yang kita ambil bukan berasal dari kita, dari sekeliling kita. Karena kita nggak punya integritas. Nah, kita nggak punya integritas sehingga inilah bedanya Daud dengan Saul. Saul mengejar Daud oleh karena ada orang-orang yang memfitnah. Makanya di ayat yang ke mana tadi? 10. Mengapa kau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan? Ya, artinya ada banyak orang yang menghasut Saul untuk membunuh Daud. Artinya keinginan untuk membunuh Daud tidak murni sepenuhnya ada di dalam diri Saul, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya itu. Oh, ini baru khotbah yang lain ini, kalau dikhotbahkan panjang nih ya. Orang-orang yang di sekelilingnya itu yang
berpotensi untuk meracuni pikiran Saul sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud. Hal itu terjadi dalam diri Daud juga. Orang-orang di belakangnya katakan, bunuh Saul, bunuh. Kamu gak bunuh, sekarang kamu yang dibunuh. Wah, ini tinggal hidup dan mati. Kamu yang hidup apa dia yang mati? Wah, gitu ya. Hidup dan mati ini. Tetapi lihatlah yang Daud punya keputusan sendiri. Daud punya integritas. Dia gak dengarkan orang-orang yang berkata negatif di belakangnya. Dia katakan banyak orang, bahkan orang-orang itu berkata untuk membunuh kamu, tetapi aku gak mau. Karena aku sayang sama kamu. Lo pernah kata tuh? Karena aku merasa sayang sama kamu. Bahkan kemudian Daud misalnya apa ya? Umbul gitu bahasa Indonesia apa? Nyundul. Ya. Karena kamu tuh orang ayat yang 11. Karena aku tidak akan menjamah Tuanku. Dia masih menjawab engkau Tuhan. Yang memanggil Tuhan. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Loh, ini berhadapan dengan musuh yang sedang mau membunuh. Dia masih bisa menyembah sampai ke tanah. Daud masih bisa memperkatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang meredam amarah. Bahkan dia masih bisa meninggikan Saul. Padahal nyata-nyata Saul itu udah busuk sekali ya. Busuk itu pikirannya, perkataannya, perbuatannya, tetapi Daud masih bisa melihat sesuatu yang baik. Dia masih bisa katakan, oh aku tuh sayang loh sama kamu gitu. Bahasa gaulnya aku tuh sayang loh gitu. Mungkin Daud ngomongnya gitu ya, sambil ada gini gitu ya. Ya, lu tuh kata-katanya di dalam Alkitab seperti itu. Aku merasa sayang. Kamu tuh orang yang diurapi, kamu tuh otoritasku, kamu itu Tuhanku. Aku gak akan menjamah kamu, kata Daud. Lu ini perkataan yang meredam amarah. Ya, tidak seperti perkiraan netizen. Harapan netizen pengennya, ayo berantem. Enggak, ya. Daud gak seperti itu. Harapan netizen mungkin kalau udah di live streaming di bawah, ayo pukul. Enggak, ya. Ya, zaman sekarang orang lebih suka melihat orang berantem, ya kan? Ya, lihat demo, ayo bakar. Iya. Tapi perkataan Daud ini loh, yang saya sendiri tidak bisa di luar dari apa yang bisa kita pikirkan. Yang bisa keluar dari mulutnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mungkin kalau kita dalam situasi kondisi seperti itu mungkin kita nggak kepikiran untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ini musuh. Coba kalau Daud salah berkata-kata, Daud salah mengucapkan perkataan, yang terjadi saat itu udah langsung berantem berdua. Salah satu pasti ada yang mati, menyebabkan kematian. Tetapi Tuhan ingin perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Engkau diberikan otoritas, saudara diberikan kuasa. Di dalam lidah bibirmu ada firman yang harus mengalirkan kehidupan, bukan untuk membuat kemarahan, perpecahan, bahkan menuju kepada kematian. Tetapi perkataanmu adalah perkataan yang mengalirkan kehidupan. Sebagai anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, aku punya kuasa di dalam perkataanku mengalir kehidupan. Mengalir kehidupan yang bisa membangkitkan, bukan justru menjerumuskan, mematikan semangat orang lain. Ya, banyak kita melihat, mendengar, bahkan mungkin kita sendiri mengalami. Wah, kamu tuh nggak pantas jadi pelayan Tuhan. Oh, hidupmu masih kayak gitu. Itu perkataan yang mematikan. Ya, itu perkataan yang mematikan. Ya, makanya tadi kesaksian saya terenyuh. Ya, kok ikut kesaksiannya Bu Wina tadi terenyuh saya. Ya, dia katakan, oh saya di sini dihargai. Saya tuh nggak punya keahlian apapun. Mungkin di tempat lain saya tuh udah ditolak, nggak punya apa-apa, nggak punya keahlian. Loh, di sini tuh saya dihargai. Saya diberikan kesempatan, saya diberikan kesempatan untuk pelayanan, saya bisa jadi kapten, saya bisa berdaya guna. Artinya ada perkataan yang membangkitkan. Mungkin awalnya aku nggak sanggup, oh ibu bisa. Itu perkataan yang mengalirkan kehidupan loh. Akhirnya apa? Orang yang harusnya alami kematian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh karena perkataan. Amin. Itulah pentingnya kita memiliki jawaban yang lemah lembut. Itu semua berasal dari hati, gak bisa kita dimunculkan dengan sendirinya, itu akan sangat sulit. Ya, Daud sudah menjadi pribadi yang sudah memang sejak awal dia memiliki pribadi yang lemah lembut. Dia diperlakukan berbeda oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya. Dia anak yang terbuang, dia anak yang tidak diharapkan, dia anak yang tidak dianggap. Tetapi Daud tidak pernah dia
ya membalas kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Dia pribadi yang lemah lembut. Dari situlah Tuhan bentuk sampai dia memiliki kekuasaan pun. Saat ini dia belum punya kuasa, sampai dia menjadi raja pun kerendahan hatinya, kelembutan hatinya nggak pernah pudar. Karena itu sudah melekat. Itu tidak datang dengan tiba-tiba. Sebelum orang menjadi besar, dia harus sudah terlebih dahulu istilahnya memiliki kerendahan hati. Sehingga ketika Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang besar, dia tidak kehilangan kerendahan hati. Dia tidak kehilangan kelembutan hatinya. Walaupun Daud dalam perjalanannya dia jatuh bangun. Dia pernah membunuh Uria secara tidak langsung sampai Tuhan tegur, tetapi ketika dia menerima tegurannya, dia menerima dengan lemah lembut. Karena sifat itu sudah ada sejak dia masih muda, sejak dia masih kanak-kanak, sifat kelemah lembutan, dan itu tidak akan pernah pudar sampai dia menjadi orang yang besar. Setiap jawaban perkataannya itu boleh meredam amarah. Ini perkataan yang luar biasa. Amen. Dalam keadaan dia mau dibunuh, dia terpojok, dia terdesak, dia masih bisa merendahkan hati. Bahkan dia masih bisa berkata, aku tuh sayang sama kamu. Wah, itu perkataan yang nggak bisa diperkatakan oleh orang-orang yang biasa, nggak bisa. Justru ketika kita dalam keadaan yang tensi tinggi, konflik, yang dikatakan sesuatu yang mungkin menyerang balik. Kalau bisa, dia ngomong, aku harus ngomong yang lebih tinggi, harus menyakiti gitu harus perkataan yang pedas supaya dia takluk. Tetapi lihatlah, Daud menaklukkan Saul enggak dengan perkataan yang pedas, enggak dengan perkataan yang menyakitkan, dengan perkataan yang lemah lembut. Hanya ngomong, aku tuh sayang sama kamu tuh Tuanku. Kamu orang yang diurapi hati. Saul luluh saat itu. Tidak ada pertumpahan darah. Happy ending tuh. Happy ending, mereka berpisah dengan baik-baik. Oh ya, ampuni aku Daud. Aku bersalah sudah mengejar kamu. Ayo kita berpisah dengan baik-baik. Berpisah dengan baik-baik. Tidak ada pertumpahan darah. Karena jawaban yang diperkatakan Daud itu mengalirkan kehidupan, bukan kematian. Amsal 15 ayat yang ke-4. Balik lagi ke Amsal 15. Ada yang bawa HP, minta tolong dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Saya lupa tadi mau titip pesan. Ada ya? Nanti kita baca dulu dalam versi terjemahan baru Amsal 15 ayat yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama Amsal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jelas. Memang lidah tak bertulang, lidah itu lembut. Tetapi lidah juga seperti api, bisa membakar. Memang lidah itu lembut, gak ada tulangnya. Tetapi lidah itu bisa menguasai. Kalau berbicara tentang lidah itu bisa menguasai kehidupan. Ada banyak pertikaian, pertempuran, bahkan mungkin bakar-bakaran saat ini itu dimulai dari perkataan yang menyesatkan. Perkataan yang menjerumuskan. Tetapi lidah yang lembut, perkataan yang lembut, itu boleh mengalirkan kehidupan, menjadi pohon kehidupan. Coba dibacakan dalam firman Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kata-kata yang lembut Ya. memberi kehidupan dan kesehatan. Cukup. Kata-kata yang lembut memberikan kehidupan dan kesehatan loh. Ya. Makanya kalau mau pasangan saudara hidup lebih lama, jangan dimarah-marahin. Jangan dibentak-bentak, kasih perkataan yang lembut karena dia mengalirkan kehidupan dan kesehatan loh. Yes. Ya. Kalau mau orang tuamu hidup lebih lama. Anak muda, kalau mau orang tuamu hidup lebih lama, ketika engkau ditegur, kasih perkataan yang lembut. Iya ma, iya pak, kakak nurut. Nah itu orang tua sehat itu. Coba dong, kamu nggak tahu. Wah, ini sudah keputusanku. Ini kau ingat aku udah dewasa. Aku punya hidup sendiri. Wah besok orang tua mati. Aduh jangan. Ya kata, loh ini kata firman, perkataan yang lembut itu mengalirkan kehidupan dan kesehatan. Makanya kalau orang tua hidup lebih lama anak muda, ya kasih jawaban yang lemah lembut, betul-betul dari dalam hati, bukan iya.
Iya, itu bukan lemah lembut, itu menahan marah, itu enggak ya. Lemah lembut ya lemah lembut. Ya, tulus. Ya karena perkataan yang lemah lembut itu mengalirkan kehidupan dan kesehatan. Ya, kita belajar dari sini. Ya, hanya lewat perkataan kita bisa meredam amarah. Lewat perkataan, lewat jawaban yang tepat. Perkataan yang tepat itu seperti emas di pinggan, apel di pinggan emas. Wah, berharga. Di luar sana banyak orang yang lidahnya curang. Ya, lidahnya, kata curang itu di dalam versi bahasanya saya baca itu artinya menyesatkan, menjerumuskan. Ya, seperti perkataan orang-orangnya Saul tadi, menyesatkan, menjerumuskan. Daud pun seperti itu, tapi Daud tidak terjerumus karena dia punya hati yang lemah lembut, sehingga perkataan yang keluar, perkataan yang mengalirkan kehidupan, mengalirkan kesehatan, membangkitkan kembali ya sesuatu yang sudah mungkin lemah nanti dibangkitkan kembali oleh hanya karena perkataan. Ya, Daud ini laki-laki yang luar biasa, gentleman. Banyak salah kaprah orang laki-laki ngomong, aku tuh gentleman. Dikira gentleman itu laki-laki yang berani, yang gagah, yang maskulin. Gentleman itu laki-laki yang lemah lembut. Kita seringkali mengatakan, aku lu gentleman. Ambil gini, gentleman itu laki-laki yang gak arogan. Karena gentle itu artinya lembut kok. Ya, mana ada laki-laki gentleman mukulin orang? Enggak. Arogan enggak, laki-laki gentleman ya kayak Daud itu lemah lembut. Gentleman itu artinya laki-laki yang lemah lembut, bukan yang arogan. Ya, dunia seringkali salah kaprah gentleman itu, dia tuh gentleman loh, kemarin pacarnya disenggol, wah diserang tuh orang, enggak gentleman itu namanya arogan. Ya beda. Gentle itu artinya lembut. Kalau gentleman berarti laki-laki yang lemah lembut. Ya, makanya jadilah laki-laki yang betul-betul gentleman. Ya, lihat kehidupan Daud. Berapa kali Daud diserang, bahkan oleh sama istrinya, dia dilecehkan. Ya, seorang raja menari-nari dengan telanjang di depan bangsanya, tapi Daud nggak balas. Nggak yang langsung, kamu, langsung sikutnya naik. Ini ya. Ya, ini tebak-tebakan pria dewasa. Ya. Bagian tubuh mana yang paling imut? Ayo, bagian tubuh mana yang paling imut? Sikut. Ya, jangan sampai kalau berantem langsung bagian yang paling imut itu langsung kamu. Wah, itu bukan laki-laki gentleman itu. Gentleman itu lemah lembut. Makanya saya berdoa di tempat ini, laki-laki di tempat ini menjadi laki-laki yang betul-betul gentleman. Enggak arogan, tetapi laki-laki yang lemah lembut, bisa memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang bisa meredakan amarah. Ya, karena memang dalam rumah tangga kan lebih banyak wanita yang ngomong, ya perlu jawaban yang tepat. Ya, kalau enggak nanti kok bisa tambah panjang. Ya, perlu jawaban yang tepat yang bisa meredakan itu semua. Nah, itu perlu hikmat, makanya ya perlu ya kita terus dipenuhi dengan Roh Allah sehingga perkataan kita perkataan yang membawa kehidupan, mengalirkan kesehatan, sehingga orang yang mendengar, orang yang mendengar perkataan kita boleh dibangkitkan kembali. Ya boleh mendapati ada kehidupan lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita. Ya, jawaban Tuhan itu mengalir ya lewat perkataan kita, sehingga orang akan terus melihat bagaimana Roh Allah bekerja atas hidup jemaat Tuhan di tengah kita. Puji nama Tuhan.